Maksudnya kita kan juga yang kalau pelari itu lebih dipentingkan adalah unsur keselamatan dan keamanannya gitu loh. Ya. Itu. Dan kayaknya kendala komunikasi juga. gue harus mengkritik kendala komunikasi orang Indonesia juga parah deh. Welcome to podcast. Pengen ngobrol apa cerita lari. Gila, gue disuruh mimpin podcast. Ya nggak apa-apa dong, kan latihan biar kontennya ada beda sekali-sekali lah. Soalnya gue tuh orang belakang. Nih, lu kalau misalnya ngeliatin gue cerita lari, pasti nggak ada pernah ada yang depan. Emang? Faizin, Novi. Novi. Gue orang belakang, gue orang mikir dulu. Orang nggak pernah ada yang tahu apakah lu part of cerita lari atau enggak gitu. Gue rasa pasti tahu sih. Cuma kayak mungkin first awareness-nya itu kalau cerita lari Faizin. Tapi gue sih nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Emang lu pengen gitu kan? Karena gue pengen begitu. Gue pengen orang jadi orang belakang. Lu malas berurusan dengan orang. Itu beda malu. Kalau lu kan harus di depan, ada MC gitu. Tapi sekarang gue udah agak mengurangi idealisme gue untuk menjadi orang di depan. Karena gue udah mulai ada insecure gue. Apa itu sih kan? Ya apa ya? Gue takut karena industrinya kan cepet ya growingnya ya gitu. Jadi gue kayak setiap tahun tuh harus berpikir apa ya gitu. Gue hanya tiba-tiba takut dapet serangan mendadak. Ada yang much better than gue gitu. Ada yang lebih bagus daripada gue gitu. Tapi gue rasa sih nggak akan mungkin muncul. Misalnya nih kita bicara mengenai MC kan, lu MC kan. Ya. MC itu muncul kan nggak tiba-tiba gitu lah. Iya. Masih lu bisa ngeliat sih. Mungkin mana MC yang akan naik daun atau tapi kan so far sih gue sih belum ngeliat sih sebenarnya. Atau emang karena lo kurang explore aja kali? Enggak, tapi kalau kita bicara mengenai MC race yang road ya. Karena kan kalau misalnya kayak MC apa namanya trail gitu, kan udah ada spesialisnya. Tapi kalau gue ngeliat dari MC road, kok rasanya sih for now lu mungkin masih bisa ya ada sedikit menahan populasi. Bukan jual mahal sih. Karena kamu susah dapetin jadwal lo. Lo tanya dulu, gue mau bikin acara, ya lo bisa nggak? Kalau dulu nggak pernah tanya kayak gitu. Masa sih? Kalau sekarang sih nanya dulu, ya lo bisa nggak? Iya, gimana ya? Kayak akhirnya tuh sekarang kayak gue merasa akhirnya kayak gue diberkahi di industri ini gitu loh. Dari akhirnya yang gue cuman bakat ngoceh doang, akhirnya ketemu industrinya, jadi bakat, jadi ladang pencaharian gitu loh. Ya sebenarnya kalau gue sendiri juga sebenarnya ya kalau orang bilang aman nggak aman bagus gue nggak percaya kalau gue MC itu bagus gitu loh. Pasti ada satu yang kurang apa gue kadang-kadang bener ada yang kurang enggak bagus gue kok aman ada lu aman semua gue nggak percaya. Apa mungkin itu sebuah kunci kalau apa ya maksud gue ya, masih tetap orang percaya sama gue gitu di acara gitu. Maksudnya orang nyari gue tuh kenapa sih gitu loh. Lu suka bacain komen-komen di Instagram nggak? Sering bacain tapi ya udah komennya kan biasa aja. MC kondang malah justru gue kalau dipanggil MC kondang pun menurut gue kayaknya gue kondang-kondang amat deh masih banyak yang makanya gue juga bingung tuh maksudnya gini lu kan MC kondang udah centang biru mesti bayar anjing terus udah susah di ini enggak juga lu belum MC kalau lu belum WMM iya belum ini kok nggak ada yang boleh yang lirik lu iya lu aja dulu orang lu official travel agent yang udah kerja sama nggak ada gitu niatin berangkat ke gue. Tapi kan yang udah deketin brand lu banyak banget tuh. Siapa yang nggak minta lu tuh jadi MC gitu. Karena mereka sendiri benar-benar mungkin yang juga udah punya program gitu. Iya. Tapi dia tinggal corak-corak dikit, masa nggak dapet sih? Tapi ada cerita gini. Satu brand yang memang waktu itu pernah sempet mau approach gue. Ngomongnya ini nggak ke gue, ngomongnya tuh ke orang lain gitu. Dia minta pendapat orang lain. Tapi alhamdulillahnya orang lain tuh ngomong ke gue gitu. Orang lain itu ngomong ke gue. Jadi ya thanks God tuh orang yang cepuin waktu itu gitu. Jadi istilahnya dia lagi nyari sebuah campaign ke sebuah pelari gitu. Mungkin kalau gue kepilih, gue bisa membawakan cerita itu untuk bisa berangkat ke WMM gitu kan ya. Cuman dia bilang ini udah terlalu something. Maksud gue, nomor follower gue tuh masih dikit kali gitu loh. Ya lu gue cek.
Instagram itu kan sekarang udah bisa bayar, apa sih diungkit terus gitu loh. Enggak, maksud gua ya udah sih cerita tadi kalau mau subscribe aja. Bingung kenapa lo mesti merasa harus punya centang biru gitu. Oh gue, karena yang orang lain bilang tuh kayak udah bisa beli, katanya kalau gue tuh memang ya ini lebih dari satu orang yang ngomong ya. Gue kan kalau udah lebih dari satu orang, oh ya udah, oh mungkin ya kali ya. Karena sesuai dengan profesi gue gitu, padahal menurut gue ya udahlah gitu loh, nggak harus pada, cuman akhirnya gue coba sih gitu loh. Ya kita lihat aja impactnya setelah ini, apakah 100.000 lebih itu akan terbuang dengan sia-sia gitu, ya nggak tahu gue gitu. Cuman ya waktu itu begitu si brand itu mau nge-approach, katanya gue terlalu something, ini terlalu profile gitu. Gue kayak itu ya, kalau lagi ditolak terus namanya ya tuh nice. Kenapa lo jujur banget sih ya? Ada sebetulnya that's so good for me. Iya, menurut gue juga, gue bilang gue tuh masih mencari ada nggak sih yang memang sekiranya ini orang tuh, oh ini yang gue cari gitu, maksudnya di LC lari gitu ya, belum apa ya, walaupun sebelumnya gue juga belajar sama teman-teman yang lebih senior dibandingkan gue gitu, mereka yang memberitahu gue gitu gimana sih kalau di LC lari gitu, oh gue ikutin gitu, tapi ya gue sedikit twist dengan formulasi dan akhirnya ya sampai ke titik ini pun juga gue masih tetap insecure gitu. Gue pokoknya gue masih nggak percaya kalau gue tuh konten, masih banyak yang belum tahu gue. Tapi nanti kalau misalnya lu merasa kayak biasa sekarang yang terjadi kan mencoba untuk mulai berada di belakang layar gitu. Which artinya akan sebenarnya makin mempertegas gitu, kalau misalnya brand akan lihat dia orang bukan buat di depan layar gitu. Kalau lu secara sadar memposisikan lu nanti akan sedikit step back mundur, lebih berada di belakang layar kayak gue gitu misalnya. Kalau gue sih langkah yang gue ambil saat ini adalah kalau memang gue di balik layar, gue tidak pernah terlalu memperlihatkan di ya kan beda ya, kalau kita perlakuan Instagram gue melakukannya adalah dua hal yang berbeda gitu. Story ya story, feeds ya feeds gitu. Feeds adalah gimana gue memajang profile gue, bener-bener profile yang mau gue tunjukin. Tapi kalau di story udah is this my daily activity gitu, what's going on di depan layar, di balik layar gitu. Tapi gue akan lebih cenderung apabila memang event itu gue harus tampil di depan layar, so gue di depan layar gitu untuk memprofilkan diri gue gitu. Dan yang nggak tahu di orang-orang nggak tahu di belakang layar, mungkin gue hanya sekadar sekilas untuk kasih lihatnya di story gitu. Walaupun dengan gue mencoba untuk mengatur kata-katanya untuk bikin orang bertanya-tanya aja sih, gitu. Mungkin nggak ada yang tahu gitu. Tahun ini alhamdulillahnya gue dikasih kerjaan untuk memegang relasi dengan komunitas di 1-2 event gitu. Dan notabene adalah gue tidak pernah posting itu di IG sama sekali, karena memang gue merasa gue nggak terlibat di depan layar gitu, dan kebetulan di depan layar itu ada orang lain gitu loh, yang orang tahu biasanya gue di situ, tapi ini enggak. Nah itu dia akhirnya, wah harusnya waktu itu gue berangkat juga ke sana, tapi akhirnya gue bosan, gue tidak berangkat, gue membatalkan itu semua, gue nggak mau. Karena apa? Gue yang pertama, kalau gue datang ke sana pasti orang akan nanya, orang udah punya ekspektasi gitu. Daripada orang berekspektasi akan hal itu, gue juga orangnya capek yang ngejelasin gitu kan banyak kali. Udah mendingan gue nggak usah berangkat sama sekali gitu. Jadi akhirnya gue timbul secara tidak langsung idealisme itu gitu loh. Tapi jadi gue ngeliat kayak di lu tuh jadinya kayak ya itu istilah ada dilema sih kayaknya how to manage your Instagram gitu. Karena kan Instagram lu gabungan dua-duanya kan, harusnya profesional bisnis sama personal. Iya. Beda sama gue, kalau gue kan Instagram gue pribadi gue gitu, gue cuma punya 1.300 follower yang setiap kali nambah gue akan kurangin gitu. Oh gitu. Kenapa sih emangnya? yang pertama kalau blank account follow gue langsung gue blok. Atau kalau yang nggak jalan tuh DM baru juga, terus DM di belakang gitu. Biasa tuh orang-orang kayak gitu tuh orang-orang menegur tapi nggak berani, karena tuh first impression lu tuh galak, judes, sumpah. Iya, first impression lu tuh judes. Kayaknya bukan first impression deh, kayaknya lo impression. Overall impression gitu ya. Jadi istilahnya tuh, gua aja jujur kenal cerita lari aja memang Om Icin duluan yang gua ajak ngobrol. Kayaknya lu yang terakhir deh, maksudnya yang ke-reach sama gue gitu. Yang keduanya apa Mami ya, gue lupa, pokoknya yang between lu sama Mami itu ke-reach-nya tuh belakang-belakangan deh berdua itu. Tapi kayaknya gue ke-reach pertama kali lu waktu gue ngundang lu untuk jadi influencernya
Vaseline nih kalau waktu itu ya. Enggak, sebelum itu kita udah kenal. Udah, zaman lu masih motret di event-event lari tuh gue udah aware sama lu gitu loh. Ya, seperti yang lu bilang sekarang. Yang seperti yang lu bilang tentang lu tadi, saya nggak kenal gue walaupun kita cinta gitu. Tapi nggak ada brand yang mau. Nggak ada. Sekarang sih udah ada. Sekarang udah ada. Yang sedih udah ada nih. Untuk pancingan stimulus sudah ada. More to come. Iya, tapi pada akhirnya ya gue sadar diri juga kalau misalkan nunggu pun juga sebenarnya nggak efisien gitu. Nunggu pun juga sebenarnya ada beberapa orang setelah gue ajak ngobrol gitu ya, notabene mereka sudah terjun lebih dulu dan mendapatkan brand, malah mereka yang approach gitu. Dan akhirnya gue belajar hal itu gitu loh. Dan thanks God-nya soon akan ada satu brand yang ngetempel ke lari gue, udah alhamdulillah sudah dapat lampu hijau ya. Tapi itu pun dengan catatan gue ajak ngobrol, what they need, mereka punya campaign apa, mereka ketemu inline, oke gue coba bawa yuk gitu, mau nggak dengan gue bikin skema proposalnya dan segala macamnya. Kemarin udah dapat lampu hijau dan hanya tinggal direview sedikit, nanti akan jadi gitu. Jadi menurut gue apabila memang kita ingin mengambil jalan tempuh yang seperti itu, kalau lu yang approach brandnya nggak apa-apa sih, karena apa? Ya kemungkinannya dua, antara lo suka atau lo butuh gitu loh. Butuh dalam artian ya quote-unquote bisa jadi mungkin lo butuh untuk naikin reach lo, butuh untuk naikin follower lo, butuh untuk nyari sensasi pansos gitu kan. Menurut gua pansos sih fine-fine aja. Kalau menurut gua pansos selama dua-duanya mendapatkan benefit should be okay. Pansos yang salah tuh menurut gua adalah pansos yang ketika tim pelan sebelah gitu. Makanya sih gue juga pernah ngobrol sama salah satu coach waktu itu, gue bilang coba deh belajar bikin proposal. Maksudnya gini, misalnya simpel nih, kita coba hitung kalau misalnya berapa budget yang lo harus keluarin ketika misalnya lo mau pergi ke Berlin. Lo bagaimana cara itu misalnya bisa lo pakai untuk dapetin brand. Makanya WMM lumayan mahal, jadi orang pada semua masalah. Murah. At least par dengan harga-harga dari Singapura atau gitu. Par, lu boleh cek website masing-masing gila. Iya. Itu dia mungkin karena gue belum itu orang mahal. Berlin murah. Tapi boleh gue disclaimer ya, kenapa gue belum WMM ya? Gue tuh kayak merasa aduh belum deh, udah banyak yang kesana gitu loh. Tapi ya dalam hati kecil ada sih pengen di situ. Cuma maksudnya tidak sebesar willingness orang-orang lain yang kepengen gitu. Gitu. Oke, lanjut gimana maksudnya? Jadi misalnya gini. Ya. Let's say misalnya lu daftar dengan cerita lari untuk Berlin, lu beli tiket pesawat dan segalanya, mungkin lu akan butuh budget sekitar 40-50 juta, tergantung setelah itu apakah lu banyak jalan-jalan kemana lagi gitu, plus lu belanja oleh-olehnya terlalu banyak atau enggak gitu. Tapi in average dengan harga tiket sekarang udah makin mahal segala macam, mungkin lu akan butuh sekitar 30-40 juta, 40-50 juta mungkin ya. Nah, tapi kalau misalnya lu compare dengan seseorang yang dia sering dapat endorse, sekali endorse 500.000, 1 juta per posting, dan beberapa itu mereka bisa posting 2-3 kali sebulan gitu. Jadi berarti ada pemasukan dong 3 juta, 4 juta gitu sebulan. Nah kalau misalnya dia melakukan itu selama 1 tahun, kan sebenarnya dari endorsement aja itu dia bisa pergi ke Berlin gitu sebenarnya. Tapi problematiknya nggak semua endorsement itu ada value dalam bentuk fresh money-nya. Itu apa pertanyaan gue? Sejauh ini sih yang masuk memang. Kadang gue ngobrol sama anak-anak yang teman-teman yang istilah katanya memiliki jalan ninja ke situ. Gue nggak ngerti kenapa ya. Tapi gue tanya. Sebenarnya problemnya adalah apakah dari brand tidak ada offering yang ada money-nya atau sebenarnya tidak berani masukin proposal. Kalau misalnya harga gue segini. Kalau gue jawab mereka melakukan prinsip ekonomi, lu bisa bilang apa? Nah itu masalahnya. Jadi ya kembali dong, marketing campaign juga harus tetap jalan, tapi kan kembali lagi efisiensi cost lu berapa. Kalau cost lu rendah juga, tapi ya hanya cuma di give barang aja dibandingkan lu sama fresh money gitu. Ya, itu juga nggak bisa bilang apa. yang pada kan seperti gini. Mungkin nggak tahu ya, orang Indonesia misalnya faktor itu satu, kemudian mungkin faktor kayak nggak pede,
value gue berapa sih gitu. Nah itu tuh Kan sebenarnya jadi kayak nggak tahu gue sering mendapatkan yang harus gue masukin ke brandnya kalau mereka tanya red card. Gue sering bertanya seperti itu. Padahal kan sebenarnya simpel, lo tinggal Google cari pakai masukin apa namanya keywordnya misalnya influencer red calculator, lo masukin Instagram lo, keluar dari situ perkiraan harga lo itu berapa per posting misalnya. Dari situ udah tinggal brand aja. Oh mungkin harga ini akan jadi patokan gue tuh untuk set awal, misalnya gue masih pas September dibagi kalau kayak gue turunin 20%, 30% dari yang diinformasikan oleh website kalkulator tersebut misalnya. Ya itu bisa bantu sih untuk tahu value gue itu sebenarnya kalau dihargai itu seberapa ini gitu loh. Dan namanya jualan ya, coba aja dulu. Iya. Ditolak. Iya. Cuman kadang-kadang ya, kalau menurut gue untuk starting level tuh, gue orangnya tuh lebih kayak untuk cek ombak dulu kalau gue. Belakangan ini. Tapi coba jangan 2 tahun gitu. Ya, enggak juga, 2 tahun juga. Atau 2 tahun juga. We'll see ya. Iya, we'll see. Ya, maksudnya ini gue juga alhamdulillahnya ya tahun ini ada beberapa masuk brand dan mempercayakan gue untuk bisa menjadi gue yang lain gitu. Gue sebagai pelaku, makanya itu dia ada 1-2 orang yang ngomong gue harus berhenti lari, tapi gue tetap nggak mau gitu. Gue tetap harus ada targetnya, gue harus ada tetap menjadi seorang pelakunya. Ya akhirnya pada salah satu event itu mempercayakan gue untuk ada barter sejumlah uang dengan konten, dan akhirnya itu gue lakukan gitu. Dan gue mencoba gue bereksperimen dengan menyuguhkan konten yang beda daripada orang biasanya, dan ternyata itu berhasil menurut gue. Dan juga menurut ketika gue buka data dan juga isi respon segala macam, menurut gue sih itu gue berhasil gitu. Nah mungkin ini yang nggak disadari teman-teman, PD-nya karena apa? Lu belum bisa mencari tahu apa yang bisa lu olah dari sisi seorang lu sebagai pelari kayaknya gitu ya. Iya, emang kayak nyari, karena kan bagi brand itu kan yang paling penting kan sebenarnya ketika mereka mengendorse seseorang gitu, selling point apa yang dijual ke mereka gitu loh. Jadi kayak kalau lu nggak punya positioning lu sebagai apa, ya brand juga bingung gitu loh. Gue ngambil dia sebagai ambassador kayak influencer kayak apa itu manfaatnya, impactnya ke brand image gue seperti apa gitu. Tapi gue kesel dengan pelari yang nggak ada image apa-apa, tapi kok di produknya banyak banget. Tapi kan walaupun di tracknya rendah sih gue lihat ya. Kan balikin lagi, dia beli sendiri apa? Iya despite dia beli sendiri ataupun dia emang beneran dapat, gue don't care ya. Cuman gue kesal aja, kok nih orang ada produk. Tapi ternyata itu bukan hanya terjadi di lari. Gue pernah ngobrol sama seorang influencer tapi dari beda sektor gitu ya. Ternyata itu pun juga terjadi di sektornya dia, bukan di olahraga ya. Jadi ini bukan endorse barang, tapi endorse tempat. Gitu. Jadi dia datang, padahal itu cuma numpang sama temennya. Tapi seolah-olah dia thank you bla 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 bla, ini view-nya bagus banget, anjing gue. Oh wow, ternyata itu bukan hanya terjadi di industri olahraga. So which mean orang sebegitu brutalnya ya untuk bisa dapetin image di layar 9:16, 3:4 atau 1:1 gitu loh di media sosial. Gue gemes juga makanya gue bilang anjir. Nah soalnya ini sekarang kan kalau gue kan kerja di agensi ya. Kalau di agensi itu kan perkembangan media itu mulai terjadi shifting antara yang traditional media, TV, apalagi radio, newspaper, mereka kan shifting ke digital. Nah, ketika mereka shifting ke digital, brand-brand itu jadi kayak menemukan channel baru yang belum dieksplor. Terus banyak banget opportunity yang ada di situ, dan dia jadi rebutan juga oleh si influencer ataupun calon-calon influencer. Jadi sehingga mereka jadi brutal karena sebenarnya kue yang akan direbutkan itu banyak banget gitu. Tinggal seberapa brutal dan seberapa kayak ya bahkan mungkin brutalnya sampai di level ya nurunin harga lu sampai
sampai nggak make sense lah harganya banget. Nah. Itu terjadi sih gitu. Bukan cuma di dunia lari, tapi di dunia entertainment. Tapi emang kalau dilihat dari sisi orang agency atau orang advertising tuh seberapa impactful sih, maksudnya lu spending uang istilahnya individual melalui media sosial dibandingkan lu spending ke media advertisement kayak billboard, kayak perhitungannya itu simpel. Jadi kayak perhitungan cost per millionnya itu lebih rendah ketika di digital. Jadi kalau misalnya lu di TV sekali pasang iklan bisa harus ratusan juta, itu cuma berapa detik keluar. Tapi kalau 1 M itu lu bagi rata tarifnya cuma 2 juta, 3 juta, atau berapa ribu influencer bisa dapat. Masing-masing influencer punya punya followersnya, reach-nya tuh gede banget gitu. Jadinya cost per million untuk dapetin satu reach audience itu jadi murah banget gitu di sini. Itu mulai kapan sih pergeserannya, maksudnya orang tuh lebih beralih untuk memasang iklan gitu, mengadvertising lewat. Rasanya sih sekitar 2-3 tahun ini. Dia akan mati ini makin intens. Berasa sih lihat paper advertisement tuh banyak yang kosong waktu itu. Kalau itu kan untuk, jadi istilahnya gini sekarang. Kayak misalnya kayaknya tahun ini itu kemarin ada report bahwa spending di TV, di semua advertiser di TV di Indonesia di tahun ini itu paling rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi biasanya kan tiap Ramadan itu kan spending naik tuh. Pasti karena orang nonton acara nanti kalau di compare 10 Ramadan terakhir tahun kemarin itu paling rendah pengeluaran seluruh total advertiser Indonesia di bulan Ramadan. Karena gue lihat sekarang platform-platform digital banyak yang udah istilahnya penampilannya hampir menyamai TV. Bener, makanya kayak ya gue nyebut mereknya nggak apa-apa sih. Ya udah, Ranford gitu. Dia kan very targeted, very specialized, peran media gitu loh. Jadi nggak ada praktis mungkin tidak ada signifikan kompetitor yang sebesar dia gitu. Karena nggak tahu maksud gue tuh pengen undang mereka datang ke sini gitu lebih tahu. Nggak tahu maksud gue kalau misalnya lu mau berkiprah di dunia lari, ya as brave as seperti si Radford, si Robert Gue gitu loh. Itu pada akhirnya gue lakukan. Jadi they know their value gitu. Mereka besar harga segini, value gue segini gitu loh. Nah, masalah they can deliver seperti yang mereka promise gitu. Nah, masalahnya adalah untuk meyakinkan orang kalau value gue memang segini itu agak susah. Itu extra. Instagram gue aja baru naik jadi 19.000 kemarin. Kok belum cetak biru sih? Coba kita beda-beda branding cerita lari. Gue kenapa ya betul. Ya, hanya sabar. Nanti sesi 2 kita akan beda-beda lagi, udah lanjut ya. Kita ngobrol podcast kalau cerita lari. Lu aja yang buka lagi nanggung, lu aja lagi latihan. Punya apa? Ya sama aja terserah lu, kayak tadi aja. Oke, kita di sesi kedua podcast pengen ngobrol powered by cerita lari. Kalau intro. Lu nanya kalau pengen ngobrol tuh. Enggak bikin dong. Belum, bukan gak ada duit, ada duitnya. Kan udah mahal bayarannya. Lupa lu ya. Belum sempet. Lu tahu kan gue sibuk. Tinggal telepon Dani aja sih. Iya nanti belum sempet. Enggak, udah ada, cuma tinggal nyablon doang aja. Gue soalnya enggak mau desain yang ini, gue beli yang udah jadi aja terus tinggal gue tempel logo gitu. Selera kita beda. Ini kenapa tiba-tiba ngeluarin pink nih? Kan biasanya merah. Barbie. Hah? Enggak ada related dengan lari, kenapa tiba-tiba jadi inisiasi bikin pink gini? Enggak tahu sih. Tapi ibarat katanya kan sebuah kemarin sebenarnya waktu Pokari. Ya. Gue pengen pengen bikin kayak gimana kalau misalnya gue ngajakin anak-anak peserta pencetak lari atau siapalah gitu yang mau nggak lari sama cetak lari gitu.
ini gue pakai jersey pink gitu, karena kan orang hari gitu pada pink gitu. Tapi lu tahu gue kan, banyak banget yang pengen gue kerjain, gue gak punya waktu buat ngurusin. Ini curahan hati orang sibuk, ini dia berdua mau gue sibuk gitu. Ya, karena kerjaannya gue ngurusin WMM itu emang ini ya. Sekelumit apa sih ngurusin orang? Karena kan harus baru 3 ya. Ya. Nambah karyawan dong. Ya? Mana sih orang udah gede juga nggak nambah karyawan. Gue pengen jadi konten kreator. Buat konten gue lah. Ya udah gue berangkatin gue ke sana. Karena gue masih kayak misalnya masih ngurusin harus mikirin syuting kayak gini. Ya sekarang sih gue masih punya waktu sih. Tapi nanti ini misalnya September, Oktober, November ini kita udah ada Berlin, Chicago, New York. Betul-betul gitu. Dan sebenarnya ada 2 kandidat lagi nih yang sementara tahun ini nggak gue ambil dulu gitu. Karena dia eventnya di September juga, satu lagi ada di Desember gitu. Itu aja gue belum kepegang gitu. Sudah waktunya resign dari kantor nggak harus ngurusin gue? Agak trauma gue mikirin. Lu pernah cerita kan? Iya. Jadi dulu Iya. awal pandemik 2020, waktu itu belum ada pandemik. Gue mau resign karena gue pikir gue mau fokus deh jadi lari. Gitu. Udah gue ke bos mau ngobrol, dia bilang tahan dulu deh gitu, jangan ini. Ya udah gue tahan dulu, tapi gue udah bisa resign gitu. Cuma belum gue tanda tangan dan gue kasih ke dia. Draft udah jadi tuh? Udah jadi. Ini kalau gue tanda tangan, cuma gue taruh di meja gue doang gitu. Itu Januari. Maretnya pandemi. Nggak jadi. Untung gue bisa. Kayaknya bisa dibilang hampir mirip-mirip deh. Gue juga tadinya 2020 tuh udah pengen pindah gitu kantor. Cuman maksudnya ya udah dari pandemi sama aja gitu. Cuman akhirnya ketika 2022 ada satu kerjaan yang akhirnya bikin gue stressful banget. Akhirnya gue tekad tambah bulat udah gue resign. Dan ya akhirnya menurut gue sih gue blessing banget. Gue memilih resign di saat yang tepat. Ternyata. Gue juga waktu itu ya feeling blessed sih gue mau jadi resign dan kayaknya tapi setelah gue coba kaji ulang juga kayaknya sih mungkin gue nggak perlu di level sampai harus gue resign dari kerjaan kantor ya karena sebenarnya nanggung juga sih yang speaking paling juga kalau gue tunggu berapa tahun lagi sebenarnya gue udah masuk ke bisa pensiun gitu kan ya udah gue tunggu aja sekalian atau juga setelah itu kalau misalnya segala sesuatunya lancar 4 tahun 5 tahun harusnya Citali udah beda dari sekarang dong lebih besar bikin kantor sendiri lah minimal. Tapi untuk mempertahankan brand gitu ya, nah itu masalahnya. Itu yang akhirnya lo meng-approve ajakan gue untuk berkolaborasi podcast akhirnya lo resahkan karena memang lo punya gue. Emang lo merasa sudah merasa sekuat apa kalau gue yang bawa tren ini ke Indonesia gitu? Nah, gue yang mempopulerkan trendsetter ini ke Indonesia gitu. Trendsetter apa? Ya maksudnya trendsetter orang-orang untuk bisa bawa ke UMM gitu. Ya sebenarnya kan ada sih sebenarnya yang lain gitu tapi kalau kita ngelihat maksudnya nggak ngelihat mereka sebagai kompetitor dan juga mereka juga selalu eksklusif maksudnya mereka menjaga eksklusivitas gitu sementara kalau gue kan nggak mungkin kalau misalnya gue eksklusif gitu jadinya ya quote and quote bisa jadi sih Cinta Lari yang membawa tren UMM ke Indonesia gitu loh. Walaupun sebenarnya sebelumnya kan orang udah ada juga yang lari ke kemana-mana gitu. Karena si startnya Indonesia kan udah ada sebelum Cinta Lari berdiri kan udah. Apa enggak gini? Maksudnya mereka yang sudah lebih dulu memulai tapi mereka salah strateginya untuk menjualkan menurut lu gitu? Gue nggak ngeliat lebih kesana, gue ngeliat kayak mungkin mereka punya pandangan sendiri terhadap UMM ini gitu, either misalnya mungkin ini cuma sekedar activity sampingan mereka. Kalau gue sih ngeliatnya ini sebagai it's business sih gitu loh, dan ada duitnya gitu loh. It's a big business sih bagi gue. Dan makanya kita serius menjalankan yang profesional banget gitu. Gimana kita surfing
klien, which is yang udah sangat terkenal gitu. Kalau kita masih terkenal dengan very good service. Pernah ada yang nanya gue, kok mahal sih? Gue bilang, service gue bagus. Beda lo ngomong. Gue bilang gitu, service gue bagus gitu. Itu kan kalau ngomong jeplak langsung, lo nggak pakai mikir. Oh. Makanya waktu itu begitu dulu ajakin podcast, karena gini sih sebenarnya. Ya. Iya memang ada sedikit kayak kekhawatiran apa yang cerita lari ini cuma dilihat sebagai cerita lari cuma WMM doang gitu loh. Iya. Karena ya kadang-kadang gak pikir sih, kok nggak pernah ada event yang ngajakin cerita lari ya gitu lah. Ada nggak? Kecuali kalau misalnya mereka brand yang mau mengambil paket nama cerita lari untuk OMM gitu. Tapi udah terjadi ya? Itu mostly relate ke WMM gitu. Oke. Tapi sebenarnya kan gara-gara itu doang. Oke, apa aja yang udah lo tolak? Bentuk penawaran, kita nggak sebut brand mana, tapi konsep seperti apa yang udah pernah lo tolak kok? Kalau sebenarnya bukan konsep, tapi nanya minta red card doang, kita juga nggak Itu balas. Kita aja nggak balas gitu. Enggak. Apa emang karena lo belum capable ke situ atau? Enggak, soalnya gini sih. Kayak misalnya kenapa tadi gue bilang gue butuh content creator, tapi mungkin bahkan bukan cuma content creator ya, jangan-jangan yang gue butuh itu kayak social media admin gitu misalnya. Karena kayak Instagram dan cerita itu gue pegang gitu. Lu bayangin kalau misalnya gue lagi posting lalu ada 200-300 orang yang like apa segala macam gitu. Gue nggak ada waktu sih ngebacain kalau ada yang komen dari gue. Jadi kadang-kadang tuh kayak misalnya kemarin nih ada brand yang kemarin bikin apa namanya pop up store di Bandung dari sepatu itu. Terus waktu kemarin gue iseng ngebaca DM, ternyata ada yang WhatsApp ada yang nge-DM dari mereka gitu. Walaupun gue nggak tahu tujuannya apa sih, tapi dalam bayangan gue jangan-jangan sebenarnya mau ngajakin kemarin kerja sama pas mereka buka itu bisa jadi ya. Tapi maksud gue ada loss opportunity di mana DM itu nggak kebaca di gue gitu, karena begitu banyaknya komen-komen di Instagram. Itu berarti apa? Kurang orang. Cuma masalah gini, kalau misalnya gue hire, ya, nah, kuat nggak mereka kerja sama gue, lu kan tahu. Iya, kalau gue sih sejauh ini kuat-kuat nggak kuat ya. Kalau gue nggak kuat, gue tinggal diem aja udah. Kan besok gue tanya Ria aja kuat. Ya gue sih sejauh ini, kalau gue sejauh ini sih kuat nggak kuat ya. Emang berarti harus ada orang yang benar-benar bisa memawangi lu, mawangi Om Icin, Mami Nofri bertiga ya kan, harus cocok emang. Gue nggak tahu ya. Sekarang tuh kayak gue ngobrol sama teman-teman yang memang pelaku usaha juga gitu, kayak kok sekarang kayak mendapatkan orang untuk bisa kerja dan loyal dan willingness itu agak susah. Nah, itu tuh maksud gue. Yeah. Apa lo punya keresahan yang sama atau memang punya apa istilahnya krisis kepercayaan yang agak susah gitu atau gimana sih? Maksudnya gue pikir ini channelnya udah gede loh gitu, kenapa nggak mau expand untuk nambah? Personally, gue perfectionist aja masalahnya. Pasti. Nah, tapi itu kan impact ya ketika misalnya gue harus mempercayakan satu tanggung jawab kepada orang lain itu kadang-kadang kayak paling malas kalau misalnya gue merasa greget gitu. Iya. Gue udah tahu sih kalau dia lagi marah tuh gregetnya kayak apa gitu kan. Jangan nanya lagi ya, jangan ini lagi ya gitu. Dan iya memang jujur, ya namanya juga kita punya kesibukan masing-masing kan. Iya sih, cuma ya itu tadi sih maksud gue. Ya sebenarnya sih kedepannya sih mau nggak mau profesionalisme yang harus gue kedepankan gitu. Karena ya nggak mungkin juga sih mau sampai kapan sih gitu. Maksud gue kalau misalnya hal-hal yang sifatnya teknikal seperti itu bisa dihandle sama orang yang kita bayar misalnya, kan gue jadi punya lebih banyak waktu untuk mikirin ide, mikirin strategi, mikirin dan satu deh paling gue masih kesel banget, gue masih belum dapat Boston. Kayaknya susahnya di mana sih? Setelah dapat Boston gue bisa resign dengan tenang. Emang kenapa sih susahnya dapat Boston tuh kenapa? Enggak sih, Boston itu sebenarnya problemnya adalah mereka itu kan memang time kualifikasi gitu. Which is
majority dari slotnya mereka itu dijual, diperuntukkan buat orang-orang yang BQ. Lalu dia punya program charity. Nah, mereka tuh fokusnya di sana gitu. Dan jadinya kayak sebenarnya mereka ada porsi buat travel, tapi itu kecil banget. Dan karena kayak gue ngerasa, jadi persepsi gue sendiri ya, kayak gue ngerasa tuh kayak mereka tidak mau penjualan via travel itu apa ya, mengalahkan image untuk yang orang-orang yang BQ dan ini. Jadi memang kayak nggak di-push, nggak di ini. Jadi kayak bahkan kayak di quote and quote disembunyikan gitu loh, bahwa ada travel sebenarnya di tiap negara. Yang mereka tuh nggak pernah announce. Tapi mereka nggak pernah announce. But they announce gitu. Jadi kayak, tapi ya mungkin ya itu strategi bisnisnya menaikkan prati gitu. Karena kan strategi bisnisnya kan memang lebih gitu. Tapi kalau yang lain-lain kan mereka jelas gitu. Mereka punya kayak misalnya di misalnya di London Marathon. London Marathon itu mereka menunjuk satu travel agency di London Marathon untuk menjadi pengelola international travel partner gitu. Kayak wholesaler sama retailnya gitu. Jadi ada officialnya. Kalau di Berlin itu dihandle oleh divisi khusus gitu. Tapi kan mereka serius gitu, memang itu memang jualan gitu. Tapi kalau yang lain-lain, yang Boston tuh enggak gitu. Jadi even kayak nyari kontak personnya aja bisa dihubungi itu susah banget gitu. Gue udah pernah coba kontak, udah pernah tahu ya musim terus. Tapi greget ya, gimana caranya bisa dapat Boston? Akankah event di sini akan bisa meniru konsep di sana gitu dan mendapatkan animo yang almost the same atau bahkan segila di animo MM? Karena gue melihat, saking gue pernah ngurusin di balik layar ya, gue tuh udah parnonya sendiri ketika gue mengadakan event adalah siapa yang mau ikut ya, gitu. Loh, tapi buktinya beberapa event gede kan emang udah selalu sold out pada saat mereka. Karena udah sustain, maksudnya dengan ya kan emang butuh waktu. Nah, tapi gue ada punya dilema. Karena gue ikut Bali Marathon itu pertama kali ikut gue di 2012 udah lari loh. Iya. Pas juga gini. Lari apa? Butuh berapa tahun itu buat dia bikin brandnya? Kan sekarang kan tahun ke-11 ya, ke-10 gue lupa. Pokari kan awal-awal gue masih ingat banget dulu mulai dari 10 kilo dia bikinnya. Itu dia sempat bikin baru 21. Itu baru dia pindahin ke Bandung. Jadi ada learning curve yang mereka lewati ketika sampai akhirnya mereka sampai di satu format yang perfect. Dan mereka stay di format itu gitu lah. Tapi ada learning curve yang mereka jalani. Iya, maksudnya nggak yang ujuk-ujuk. Kok mau bikin full maraton? Bingung sih. Sekarang itu yang lagi rame tuh yang kayak gitu tuh. Iya, gua harus akuin ya. Gue juga pengen gini kan sih. Iya udah bikin event, cuma maksud gue gini. Ingat nggak? Apa? Waktu kita ke ke Tasik. Ya. Gue seneng loh kemarin pengalaman di Tasik itu bikin walaupun cuma fun trail 150 orang, tapi bagi gue sih kayak ada chance. Kayak kalau kayaknya lucu ya kalau misalnya itu gue coba garap mungkin yang mau diskusi untuk mengenai gimana caranya bikin gitu. Dan toh juga kayak event itu nggak perlu harus skala besar banget gitu kan gitu. Biasanya misalnya emang event regional gitu. Lu bisa bikin misalnya di Tasik apa tuh berapa bulan bikin di Garut, berapa bulan di Sukabumi gitu. Bikin aja beberapa kecil-kecil di Jawa Barat misalnya. Bagi gue sih itu menarik. Apa ya kendalanya? Orang tuh yang kalau selama ini gue ketemu tuh mereka selalu terpola kepada gue harus bikin di Jakarta. Dulu juga kalau bisa ke Jakarta deh. Dan gue sekarang kalau udah ketemu orang, saya mau bikin event kapan tahun ini, bisa tahun depan aja enggak? Gitu maksud gue karena too much gitu loh. Maksud gue apalagi di Jakarta numpuk. Gitu. Maka sampai satu komunitas tuh juga bilang kalau ini di Jakarta nyayur banget ini event gitu. Padahal
sampai di komunitas di kota lainnya juga bilang kita lagi kok di sana melulu gitu yang jadi perhatiannya gitu, jadi tidak merata. Nah itu dia sampai sekarang karena kalau setelah gue pelajarin kayaknya birokrasi setiap daerah apabila memang ada event ini yang harus dibenerin, karena gue akan gue harus mundur ketika ada orang yang bilang gue mau bikin event, gue mau cari untung di event, gue mundur. Gue langsung mundur, gue kalau bisa jangan libatin gue. Gue pernah ngobrol itu juga sih sama om gue, dia bilang kayaknya dikit banget deh event yang profit gitu. Iya, tapi bisa sebenarnya kalau kita bikin trennya event itu juga menghasilkan profit gitu loh. Ya di tahun pertama kedua itu juga sebenarnya bisa. Setelah nggak tahu ya, gue harus mencari tahu apa gitu. Pada akhirnya setelah gue ngobrol sama teman negara, gue belajar gitu. Itu mahalnya di mana sih gitu. Ininya di mana sih gitu. Kalau untuk kompetisi tuh mahalnya di sistem. Karena kalau lu pengen bikin suatu event yang mengandung unsur kompetisi, lu akan keluar banyak dari sistem penjurian. Karena biar bagaimanapun kalau ada kompetisi, kita nggak bisa menghandle banyak. Kita maksudnya gini loh, gimana sih bahasanya? Kita nggak bisa handle orang yang menghalalkan segala cara gitu. Kita nggak bisa menahan orang yang menghalalkan segala cara. Harus paling nggak kita minimalisir. Kita nggak bisa memberhentikan orang yang menghalalkan segala cara. Kita tapi bisa minimalisir gitu. Tapi di balik kita minimalisir itu akan ada keluar banyak biaya gitu. Nah yang kedua menurut gua adalah birokrasinya bikin mahal. Ya lo tau lah, satu tempat yang memang lagi dipakai untuk event terus. Gue udah pernah kesana nanya berapa harga sewanya. Gue bilang gila kali ya. Itu belum perketelan segala macemnya loh. Gitu. Dan ngurus perizinannya pun juga menurut gue itu dia. Gue pernah lihat salah satu bicara tentang industri film. Kenapa orang-orang suka untuk syuting film di Thailand, suka untuk syuting film di luar negeri? Karena apa? Pemerintah di sana itu memudahkan dengan mereka memberikan subsidi, tapi dengan syarat lu masukin unsur budaya gue di situ. Nah, jadi ada unsur ada win-win solution gitu loh. Maksudnya dengan lu sewa tempat gue bisa bilang salah satu tempat heritage di Indonesia itu sewanya tuh bisa ratusan juta hingga MM-an untuk produksi film. Tapi di luar negeri ya seperti itu, lu bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah dengan memasukkan unsur budayanya. Di Thailand begitu. Makanya banyak orang yang suka syuting di Thailand. Gue pernah dengar di podcast apa gitu ya, kayak gitu. Gitu menurut gue. Itu dia kenapa kayaknya kalau misalkan kita coba rubah mindsetnya, kayaknya event bisa profit deh. Gitu. Mestinya sih. Karena bagi gue semua bisa dihitung. Iya, semua valuable bisa dihitung, dan tantangannya adalah lu berhadapan dengan perangkat daerah di sana. Gitu. Apa yang kemarin waktu kayak pengalaman ke Tasik waktu itu ya, sebenarnya support daerah itu bisa lebih gampang loh justru. Ya, kayak misalnya ke Dispora apa segala macam itu, karena kayak ini sih sometimes tuh mereka kayak gue harus bikin sesuatu tapi mau tahu mau ngapain gitu. Jadi kalau misalnya ada dari pusat mau bikin acara di daerah gitu, mereka tuh kayak gue open gitu, gue akan terus support gitu. Sebenarnya gitu. Tapi mungkin nggak tahu apakah jangan-jangan hanya di level persepsi gitu kalau di daerah itu akan dilokasi. Lu akan menemukan mungkin beda antara ribet dengan banyak yang harus disowanin gitu loh misalnya. Itu iya. Kalau untuk disowanin iya, untuk satu takaran event di sebuah kota, untuk event lari lah. Makanya gue malesnya event lari itu apa? Lu ngurusin perizinannya ribet untuk orang lewat doang gitu loh. Ketika gue mencoba untuk ngurusin event olahraga lain, let's say golf gitu ya, gampang banget. Iya kan yang punya terus lapangan golfnya punya dia. Iya, bukan masalah yang punya dia, maksudnya dari sisi lu nggak perlu perizinan keluar gitu loh. Dan lu main di wilayah situ ya, bener sih tergantung olahraganya juga masih maksud gue. Cuman
let's say untuk bikin satu event aja gitu loh, lu tuh ketika lu membuat rute, lu melintas area mana, lu harus sowan ke polisian yang ke aparat keamanan ini, polisi yang sektor ini, polisi yang ini, yang itu, dan apa ya, itu takes time sih. Maksudnya kita kan juga yang kalau pelari itu lebih dipentingkan adalah unsur keselamatan dan keamanannya gitu loh. Yeah. Itu. Dan kayaknya kendala komunikasi juga. gue harus mengkritik kendala komunikasi orang Indonesia juga parah deh. Untuk beberapa ya, gue nggak bilang semuanya gitu. Beberapa bagian lah gitu. Ya gitu sih Om. Jadi emang cerita lari emang ada mau rencana jadi race organizer gitu. Gue sekarang sebenarnya open for any opportunity ya. Kenapa jadi tiba-tiba bisnis palu gada gitu? Startup. Ada yang nggak bakal gue handle. Oke. Running cost gue nggak bakal masuk. Terus. Tapi gue melihat kayak kalau misalnya ada satu aspek bisnis yang butuh kreativitas, butuh berpikir di baru apa segala macam, gue tertarik dan gue harus tantang gitu untuk. Ya karena lu ada basic kerjaan di situ juga kan. Agensi kan emang harus bikin konsep gitu. Iya. Oke. Apakah akan ada ekspansi ke olahraga lain selain lari gitu? Karena menurut gue kayaknya cuma satu cabur apa nggak kurang gitu ya untuk ngambil kegedean masanya. Atau memang lu percaya kalau lari ini bakalan berkembang banget gitu dan akan bertambah masa terus tiap tahunnya? Gue sih percaya itu ya, karena gini. Ya kalau dari sisi brand sekarang ini kita lihat sih trennya banyak banget brand yang kayak mencari jalan pintas. Kalau gue mau bikin sesuatu yang masif, biaya yang nggak terlalu gede, gue bikin aja acara lari gitu. Tinggal di level acara lari gue mau segede apa itu, kalau mau cuma fun dan agak-agak non formal, atau gue mau bikin race kalian gitu. Tapi ya balik lagi ketika gue bilang cost per audience mereka bisa murah gitu kalau mereka cuma bikin acara lari gitu misalnya. Itu salah satu yang membuat faktor kayaknya dunia Indonesia bakal masih ini gitu, karena ada bisnis yang melihat ini sebagai potensi gitu. Terus kemudian yang gue lihat lagi ada bisnis-bisnis kecil-kecil yang tumbuh dari lari. Mereka mengambil opportunity, mereka create opportunity dari dunia lari. Mereka mungkin yang sebelumnya adalah pelari, lalu melihat peluang bisnis di situ gitu loh. Gue jadi MC. Gue jadi spesialis marathon travel. Izin gue travel. Gue gak punya paket apa-apa kecuali marathon doang. Tapi kan gue very niche gitu. Nah, kemudian ya kita lihat sekarang udah banyak, mungkin dia dulunya punya usaha garment, lalu dia buka specialized brand untuk jersey. Itu banyak banget gitu sebenarnya. Bahkan nggak tahu nih kalau ada orang suka nge-gym, bikin aja gym for runners gitu. Gue mau bikin. Spill dia. Oke, kalau lu sekarang sudah melihat jadi tahu jadi dari mana nggak ada yang tahu. Jadinya larinya itu sekarang bisa dilihat dari dua sisi, sebagai lifestyle, sebagai industri gitu. Kalau dia cuma menjadi lifestyle tapi tidak menjadi industri, ya dia pasti akan punya pasang surut, mungkin akan nggak jadi tren lagi gitu. Tapi kalau sekarang ini enggak gitu, karena ada duit yang berputar di situ. Sehingga gue ngerasa sih kedepannya dia akan tetap naik terus. Dari taraf level industri lari yang sekarang ini yang lagi kita lihat nih, yang ada di level kita sekarang nih, nggak usah 5 tahun, 10 tahun ke depan deh akan ada apa. Dalam waktu dekat, prediksi lu akan ada apa selanjutnya? Mungkin yang belum ada, Running Expo. Running Expo Bisa jadi. Kayak model outdoor festival gitu kan? Iya. Oke. Kalau di dunia gym yoga kan udah ada tuh apa ya, sport gym and yoga. Go Effects sih, bukan? Go Effects bukan sih?
Iya kali. Kayaknya ya. Tapi bikinnya kalau nggak salah di Balai Kartini atau di mana gitu kan. Nah, kan mereka tuh ada industri gitu dan mereka ada itu. Kalau lari belum ada sih ya. Kalau misalnya ada yang bikin Rame Expo begitu sih tuh banyak banget sih belum. Jadi kita kumpulin stakeholder atau Ya, itu kan pelaku banyak bisnis. Ya bisa aja sih gue, cuman masalahnya mereka mau nggak gitu. Kalau mau tapi maksudnya kan menyatukan banyak kepala ini loh, yang mau memulai dari ground zero ataupun yang udah keburu. Makanya gue malasnya approaching orang tuh gitu kalau misalkan tiba-tiba udah bentuknya ada nggak? Udah ntar dulu lah gitu loh. Maksudnya Itu saja kalau sama approaching orang Fazil. iya. kalau gua ada impian sekali untuk bikin di satu expo. Kalau gua ada awarding next. Bukan jadi media yang kasih award. Tapi dia tidak membuat secara ya dia bikin sih. Tapi maksud gua tidak di celebrate sebagaimana kita melakukan award gitu ya. Nggak tahu ya mungkin atau mereka nanti akan bikin gitu. Award ada, tapi maksud gua kurang greget aja gue. Maksudnya kita bikin kayak bener-bener meng-appreciate dan semuanya kumpul gitu. Ini kan selama ini kan hanya secara digitalized doang kan gitu. Tapi secara offline kumpul karena menurut gua itu akan menjadi satu pride yang bagus sekali gitu loh. Ketika lo akan datang, lo berkompetisi siapa yang unggul di subsektor mananya lari dan lo ada kesempatan untuk berpidato di depan, jadi lo akan menjadi sosok yang akan timbul daya kompetisi baru gitu, maksudnya gue harus lebih baik daripada mereka, gue lebih baik. Ya no sport award gitu ya? Iya, gak usah pakai nama gue juga, gak usah pakai nama gue juga, gue bukan cabur. Enak aja lah. Gak usah pakai nama gue juga gitu. Gue cukup jadi diri gue aja yang harus mengkritisi. Gue tetap akan jadi sosok yang cringe untuk melihat sesuatu yang aneh-aneh sih, kayak larinya misalkan latihan lah atau apalah gitu loh. Yang aneh-aneh dari gue akan tetap berusaha untuk menjadi sosok yang cringe ya dengan itu gitu. Karena menurut gue industri juga butuh sosok yang seperti itu. Iya gitu. That's why emang challenging sih ya. Kayak misalnya gue selama ini kan waktu sejak awal pada pegang fase ini gitu kan. Kan selalu pikir apalagi bisa kerjain baru, apalagi yang ini, apalagi yang ini. Dan at level sekarang tuh kayak melihat kayaknya kalau ada komunitas pada bikin kayaknya formatnya sama aja dengan yang biasa udah pernah lakuin dulu gitu. Apalagi nih yang baru makanya kayak kemarin gue bikin workshop Berlin dicoba di cinema gitu which is another experience. Setelah itu ada klien di maraton lain nanya mas nanti yang buat New York gini juga gitu kayak gini dong gitu. Yang komen di tempat gue juga ada ya, karena mereka melihat tuh kayak nada yang baru lagi nih, apalagi nih gitu. Jadi emang challenging sih untuk bikin selalu. Apalagi kalau kita yang di kreatif gitu seperti ini. Kayak misalnya lu deh MC apalagi yang baru gitu. Iya, gue selalu ada baru nggak sih? Hah? Gue? Kalau MC, itu kemarin gue video orang finish. Itu kan tanpa gue sadari, tapi mereka butuh. Gitu. Ya udah, kalau gitu kita closing aja. Padahal awalnya tuh nggak mau ngomong keterusan. Ya udah, kalau gitu nanti kita akan ada sesi ngobrol-ngobrol lagi lanjut apa gitu. Ini jadi konten yang beda aja sih buat kayak ngobrol podcast ataupun di Cinta Lari. Pokoknya akan ada konten diskusi lainnya bersama dengan gue dan juga Mas Faiz tentang what's going on in this industry. So kita pamit undur diri. Thank you so much sudah nonton podcast episode tidak terduga bersama gue Yana dan juga Faiz Kasmi. Iya, we're sign out and bye bye.